Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP terus melakukan berbagai upaya pemberdayaan dalam mensejahterakan masyarakat pada sektor kelautan dan perikanan. Upaya KKP ini tak lain karena menyadari begitu melimpahnya kekayaan alam di Indonesia beserta isinya. Banyak masyarakat Indonesia yang hidup di pesisir pantai berprofesi sebagai nelayan dan pembudidaya karena potensi laut Indonesia yang sangat luar biasa memberikan penghasilan untuk mereka. Masyarakat pesisir pantai Pangandaran lah salah satunya. Pangandaran merupakan daerah yang terletak di bagian tenggara Jawa Barat. Daerah ini dijuluki kota nelayan kecil karena mayoritas penduduknya berprofesi sebagai nelayan. Melimpahnya biota laut yang ada di Pangandaran menjadikan Desa Pangandaran sebagai salah satu penghasil pangan laut terbesar di Jawa Barat. Kekayaan laut yang melimpah dimanfaatkan oleh masyarakat Pangandaran sebagai sumber mata pencaharian mereka. Dari Cilacap 6 hari Cilacap, terus balik lagi ke Pangandaran. Jadi di Cilacap 3 hari, di Pangandaran 3 hari gitu. Lah ikan sekarang sedikit dapatnya, paling juga 2 keranjang, ya sekitar 50 kilo mah ada lah. Kalau ini ya jaring ini yang dikejar itu kakap merah, kakap Cina itu ya. Kakap Cina yang dikejar itu. Kalau jaring ini adanya 1 mil 300. Yang benar sih pasang jaring itu. Tebar jaring jam setengah 6 lah. Tarik jam 3, tarik jaringnya gitu. Yongbun yang ramah lingkungan jaringnya. Kalau jaring ini kan ada alat bantu tarik pakai hollers. Ya kalau kemarin lagi musim ya, bisalah 15-20. Kalau lagi baik ya ikan kakap Cina itu mencapai kemarin ya teman saya 250. Paling jauh ya ujung Genteng, Jogja paling jauh gitu. Ya angin timur musim ikan. Baratan lagi susah. Memang biasanya gitu ya, begitu mendarat ikan langsung jual di TPI, langsung dapat duitnya gitu. Ya paling 500.000 lah. Soalnya ikannya nggak ada ikan yang bagus itu. Ikan bagus kan kakap Cina. Kalau kakap Cina kan 250 jantan, betina 200.000 1 kilonya itu. Hasil dari tangkapan nelayan Pangandaran dipasarkan ke berbagai wilayah. Ikan segar tangkapan nelayan dipasarkan oleh mereka ke pasar-pasar ikan yang ada di daerah tersebut, atau kepada pembeli yang langsung membeli ikan dari nelayan. Selain ikan segar, ikan olahan yang ada di Pangandaran pun menjadi salah satu produk unggulan yang sudah dikenal banyak orang. Kami dirintis 2003 dan dikukuhkan 5 Mei 2005. Dan pertama itu kelompok kami itu 13 orang. Dan sampai sekarang ini menjadi 21 orang. Laki-laki 4 orang, perempuan 17 orang. Dan alhamdulillah sampai sekarang ini berjalan dengan lancar. Kami ada beberapa pengolahan, yaitu pengolahan jamar roti, abon ikan, dan ada juga penjualan ikan segar.
Cara pembuatan jambal roti, pertama ikannya ini disiangi, dibelah dan dibuang dalemannya. Dalemannya nanti dibuang sampai bersih. Cara membelahnya harus rapi supaya nanti dalam penjualan harus menarik. Ini dalemin. Nanti setelah ini didiamkan selama 3 hari, itu sudah bagus. Jadi si garamnya itu udah nyerap sama daging-dagingnya ini. Kita tidak pengawet, cuman pakai garam pengawetnya. Setelah digaramin, kita disimpan di tempatnya. Nah, ini yang tertutup selama 3 hari, jadi tidak ada lalat. Ya. Ini cara menjemurnya seperti ini, harus dibereskan. Nah, begini. Nah, ini jemur pas keringnya itu adalah 3 hari, karena ini tebal daging ya. Ini pemasarannya ya ke para wisata ya, yang datang ke sini. Ada orang Bandung, orang Jakarta, dan dari Bali juga ada. Nah, kalau yang ini yang banyak dagingnya, harganya 150.000. Paling ya tidaknya juga 140.000. Kalau yang ini yang ada kepala, tapi wow rasanya enak banget. Ini nggak terlalu banyak garam. Ini pakai kepala sekitar 120.000 ibu jual. Pembuatan ikan asin di Pangandaran masih diproduksi secara tradisional. Ikan asin jambal roti ini terbuat dari ikan baung dan ikan kedukang atau ikan manyung. Ikan asin jambal roti merupakan ikan asin khas Pangandaran yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia, khususnya Pulau Jawa. Selain ikan segar dan ikan olahan yang dipasarkan, Pangandaran pun menjadi daerah penghasil udang, salah satunya adalah udang faname. Koperasi Mina Marlin Abadi berdiri sejak tahun 2019, artinya sudah 3 tahun berjalan. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Hari ini ada proses panen di Koperasi Mina Marlin Pangandaran. Akan kita bawa ke tempat penyortiran ya. Ini udang kita panen parsial umur 75 hari ya. Udang yang tadi kita bawa dari tambak kita tempatkan di basket-basket ini untuk kemudian kita cuci untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang ikut terbawa dari tambak. Kemudian kita bawa ke meja sortir untuk dilakukan penyortiran. Ini adalah hasil sortiran ditempatkan pada basket-basket ini. Nanti yang punya tambak akan memilih satu basket ini untuk ditentukan size-nya ya. Dalam 1 kilo itu ada berapa ekor, itu nanti size hubungannya ke harga ya. 370 jumlah ekor 342 ekor dengan jumlah berat 3,70 kilo. Jadi tinggal dibagi ya, 3,7 kilo dibagi 342. Size 92,4. 92,4 itu sekitar harga 55 ribuan. Setelah ditimbang ini, udang akan kita bawa ke dalam box-box yang ada di truk. Untuk tata cara budidaya udang faname yang baik ya, kita menerapkan proses biosecurity ya. Contoh-contoh proses biosecurity adalah kita keliling pagar ini untuk menghindari hama yang masuk, juga menerapkan
biodesinfektan untuk tiap orang yang masuk ke tambak harus mencuci kaki ya dengan desinfektan sehingga kuman-kuman tidak ikut terbawa masuk ke tambak. Selain itu juga kita harus persiapan lahan dan air yang baik, bentuk warna air ya sehingga cukup untuk melakukan penebaran benur. Kita bisa memanage pakan yang baik, ya, artinya pakan tidak berlebihan, tidak kekurangan ya. Kita bisa juga memonitor hama dan penyakit di tambak. Jadi itu yang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses budidaya udang faname ini. Harapannya dengan adanya Koperasi Mina Marine Abadi yaitu menciptakan entrepreneur baru. Mulai nambah udang di Kabupaten Pangandaran tahun 1991. Awalnya Windu, kemudian kita pindah ke Faname. Proses penebaran benur, kita benur dari Was, dari Rembang itu. Tadi datang jam 3 pagi, mengukur kadar garam dengan menggunakan alat refrakto. Ya, jadi kadar garam yang ada di plastik benur itu salinitasnya 25. Kita mau melihat lagi kadar garam yang ada di kolam. Jadi kadar garam yang ada di kolam media itu 20 promil. Kalau yang air yang ada di benur itu 25, jadi ada selisih 5 promil. Nah, untuk mengadaptasikan caranya kita buka plastiknya, kemudian kita masukin air yang ada di air kolam ke dalam plastik supaya nanti ada keseimbangan salinitas, jadi tidak ada fluktuasi salinitas yang cukup tinggi gitu. Nah, setelah nanti kita buka semua, kita masukin air, kita cek itu udang benur itu sehat nggak. Kalau udah sehat kita coba lepas. Nah, sebelum benur kita lepas, kita tebar dulu ini Artemia ini. Pakan hidup. Ini kan sudah sehat, SR-nya sudah 90% ini. Makanya kita langsung tebar, nggak masalah. Kita panen itu sekitar umur 75 sampai 80 hari. Kita panen total. Kalau tanam 200.000 biasa kita minimal ya dapat 3,5 ton sampai 4 ton. Size-nya kisaran size 50. Kalau soal pemasaran itu dari dulu sampai sekarang itu kita tinggal telepon. Banyak supplier yang siap beli. Udang faname menjadi salah satu komoditas besar untuk ekspor. Hal ini dikarenakan besarnya permintaan ketersediaan udang faname di luar negeri. Besarnya potensi yang dimiliki udang faname untuk dilakukan ekspor membuat pembudidaya udang faname gencar memaksimalkan usaha budidayanya. Sehingga para pembudidaya berusaha untuk memperbesar jumlah produksi dan lingkup pemasaran. Namun, para UMKM sektor kelautan dan perikanan di Pangandaran seringkali merasakan kesulitan dalam usaha yang mereka jalani. Hambatan apa yang membuat mereka kesulitan? Tahun kemarin saya ambil kolab masalah permodalan. Kalau jaring ada, tapi jaring tengiri, tongkol, itu ada jaringnya, tapi nggak musim, nggak ada ikan. Budidaya faname intensif memang modal besar. Saya kurang. Untuk kesulitan itu sendiri,
yang pasti itu modal, apalagi kita koperasi baru. Menghasilkan produk yang berkualitas harus didukung dengan fasilitas yang sesuai dengan apa yang diperlukan, yang mana fasilitas penunjang tersebut memerlukan biaya yang kadang tidak sedikit. Mulai dari alat tangkap, perawatan kapal, lokasi penampung ikan lelang, tempat pengolahan ikan, dan tambak tempat budidaya harus diperhatikan. Maka dari itu, biaya seringkali menjadi masalah utama UMKM sektor kelautan dan perikanan di Pangandaran. Bagaimana solusinya? LPM UKP atau Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan adalah badan layanan umum di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui koordinasi Sekretariat Jenderal Kelautan dan Perikanan. LPM UKP itu lahir atau dibentuk tahun 2009 dan baru tahun 2016 status hukumnya sebagai BLU murni oleh Kementerian Keuangan, dan baru setahun kemudian tahun 2017 dipercaya untuk mengelola modal usaha dari Kementerian Keuangan untuk digunakan sebesar-besarnya mendukung pendanaan atau modal usaha dari UMKM sektor kelautan perikanan. LPM UKP itu sendiri adalah bank nelayan lah, atau bank yang bisa mengelola sebagai jalan keluar dari kesulitan selama ini bagi pendanaan usaha kelautan dan perikanan. Kita di Pangandaran itu hadir LPM UKP sebagaimana dengan di LLP yang lainnya itu tahun 2017. Tantangan yang dihadapi oleh LPM UKP dalam hal ini seringkali kita tuh berhadapan dengan pelaku usaha yang pemula, UMKM yang memang secara usahanya itu mereka itu visible, tetapi belum bankable. Karena satu, kita tahu bahwa usaha kelautan perikanan, terutama sektor perikanan tangkap misalnya, itu adalah kegiatan yang sangat beresiko. Resikonya besar, sangat sedikit sekali lembaga keuangan terutama perbankan untuk membiayai kegiatan usahanya. Nah, ini merupakan satu tantangan tersendiri buat LPM UKP, bagaimana kita membuktikan sebetulnya usaha kelautan perikanan itu adalah usaha yang sangat menguntungkan sebetulnya. Solusi dari permasalahan UMKM sektor kelautan dan perikanan yang ditawarkan oleh KKP yaitu LPM UKP. KKP mendirikan LPM UKP dengan lokasi layanan pendamping di berbagai daerah penghasil komoditas kelautan dan perikanan di Indonesia. Didirikannya LPM UKP bertujuan untuk meningkatkan akses permodalan masyarakat kelautan dan perikanan. Bagaimana cerita para UMKM di Pangandaran dengan hadirnya LPM UKP di lingkungan mereka? Alhamdulillah kita dapat program peminjaman modal dari LPM UKP yang bisa menjadi solusi dari kendala yang kita hadapi. Kita mendapatkan program peminjaman modal itu di tahun 2020. Dari sebelum kita mendapat peminjaman modal dari LPM UKP, yang pasti dari pengembangan unit usaha. Karena dengan adanya peminjaman modal ini, kita bisa menambah unit usaha baru, yaitu di bidang budidaya udang faname. Tadinya itu saya cuma bisa mampunya 2 petak. Dengan pinjaman itu saya sekarang merencanakan jadi 7 petak nih. Ini sudah siap 3 petak dan 2 petak sudah saya tebar ini sekarang. Dulu itu kami jualannya itu 1 ember, berapa sih 1 ember paling 10 kilo. Dan dari situ jualannya keliling pakai sepeda. Nah, habis dari sepeda, alhamdulillah beli motor, pakai motor. Nah, setelah dapat pinjaman dari LPM UKP ini, alhamdulillah kami bisa di kios dan sekarang sudah menjadi restoran, yaitu kuliner Bojong Salawe. Di sini alhamdulillah berkembang pesat. Begitu saya terima, langsung saya buat beli jaring, buat belanja, langsung digarap. Saya suruh teman-teman baris jaring, selesai langsung berangkat. Alhamdulillah ada kemajuan, alhamdulillah ada peningkatan. LPM UKP bergerak membantu UMKM sektor kelautan dan perikanan dalam memberikan pinjaman modal. Dengan adanya LPM UKP, UMKM sektor kelautan dan perikanan di Pangandaran bisa mengembangkan bisnis mereka menjadi lebih besar dan lebih baik. Lokasi layanan pendamping LPM UKP tidak hanya ada di Pangandaran, namun sudah tersebar pada 292 lokasi layanan pendamping yang mencangkup 402 kabupaten atau kota, 34 provinsi di seluruh Indonesia.
Tata cara dari pengajuan untuk mendapatkan modal usaha dari LPU KKP itu adalah tentu saja pertama mereka itu harus berkoordinasi baik dengan pendamping kami. Nah, di mana pendamping kami ini juga sebenarnya tidak sendiri di lapangan, ada penyuluh yang senantiasa secara teknis mendampingi, ada juga UPT KKP yang ada di lapangan. Nah, mereka itu harus mengusulkan proposalnya seperti apa. Kita ada aturannya di Kepdir 29 sampai 32 tahun 2019. Tentu saja di sini ada penilaian-penilaian. Terutama misalnya tantangannya adalah bagaimana mereka itu menyiapkan jaminan. Jaminan sebetulnya jaminan kami itu ada dua jenis ya. Ada jaminan utama. Jaminan utama itu ya usahanya itu sendiri. Kalau budidaya ya usahanya itu sendiri. Penangkapan misalkan ya usaha penangkapannya itu sendiri. Kita yakini mereka punya kapal, mereka biasa melakukan itu. Nah, kemudian ada jaminan tambahan. Jaminan tambahan ini kalau di LPU KP itu lebih fleksibel. Tidak seperti di bank lah misalnya. Yang penting adalah ada sebuah komitmen. UMKM yang bisa digarap atau bisa mengajukan permodalan ke LPU KP itu tentu saja kita punya kriteria-kriteria tertentu. Yang pertama adalah satu, kita pastikan bahwa mereka adalah pelaku usaha kelautan dan perikanan. Jadi baik itu memiliki satu jenis usaha atau lebih, baik itu usaha pokoknya atau usaha pendukungnya. Kemudian yang kedua adalah kita harus memastikan bahwa mereka itu dalam kegiatan usahanya itu minimal 1 tahun. Nah, terus yang selanjutnya adalah punya izin usaha, terdaftar. Sekarang ini kan kita di KKP ini menetapkan ada namanya satu data KKP. Jadi kita sangat bersyukur apabila mereka itu sudah terinput dalam Kusuka gitu. Mereka sudah punya kartu Kusuka. Nah, itu sebenarnya kita sudah meyakini bahwa mereka itu betul-betul merupakan binaan dari Kelautan Perikanan atau dinas atau UPT KKP yang ada di daerah. Terus yang terakhir adalah mereka juga harus mengajukan proposal atau usulan. Nah, mekanisme usulannya itu tentu saja mereka nanti akan didampingi oleh pendamping-pendamping kami di lapangan. Nah, itu adalah kriteria yang calon-calon debitur LPU KP. Untuk yang sudah berhasil cukup banyak sebetulnya, baik itu dari sektor perikanan tangkap, nelayan gitu ya, kemudian juga pembudidaya, pengolah pemasar, baik mereka yang berusaha secara sendiri-sendiri atau juga dalam bentuk kelompok atau koperasi, itu sudah cukup banyak. Sebagai contoh ke Pangandaran, kita sudah lihat bagaimana pelaku usaha budidaya bisa digambarkan, bisa dilihat bagaimana mereka sebelum mengakses modal ke LPU KP dan bagaimana setelahnya. Mereka itu sudah mulai naik kelas, tidak saja sekedar memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tapi kemudian mereka juga sudah bisa menjadi andalan untuk menjadi pendapatan yang signifikan bagi kehidupan keluarganya dan memberikan manfaat tidak saja kepada dia sebagai pelaku dan keluarganya, tapi juga kepada lingkungannya. Kita ingin ke depan lebih optimal dalam mendukung kegiatan-kegiatan prioritas KKP. Ada 3 kegiatan prioritas utama. Salah satunya adalah bagaimana kita mendukung kegiatan misalnya penangkapan terukur. Yang kita dukung dari si pendananya itulah tidak saja secara individu, tapi bagaimana koperasi itu bisa kita dukung lebih optimal. Koperasi atau kelompok dan sebagainya. Dengan semakin banyaknya debitur-debitur LPU KP, terutama di Pangandaran, kami berharap bahwa kehadiran kami tentu saja tidak saja manfaatnya dirasakan oleh debitur itu sendiri. Nah, kami harapkan mereka juga, para debitur-debitur ini bisa lebih meningkat lagi usahanya. Ketika mereka sudah punya produksi dalam jumlah besar, mereka sudah punya posisi tawar. Tidak lagi harga itu ditentukan oleh pembeli, tapi mereka juga sudah bisa ikut nawar gitu. Diharapkan tidak saja bisa memenuhi pasar-pasar dalam negeri, kita harapkan mereka bisa kan tumbuh misalkan menjadi eksportir misalnya, atau bisa masuk sebagai supplier kepada unit-unit pengolahan produk perikanan yang lebih besar lagi, sehingga di situ ada margin-margin yang lebih besar yang manfaatnya dirasakan oleh mereka. Tentu saja bagi kami juga akan menjadi sebuah ketenangan tersendiri ketika mereka usaha jalan, berarti kan pinjamannya bisa lancar pengembaliannya kepada kami. Kesejahteraan masyarakat sektor kelautan dan perikanan mempengaruhi produktivitas dan kinerja mereka dalam memanfaatkan hasil alam yang berkelanjutan. Dengan permasalahan yang satu persatu teratasi, masyarakat sektor kelautan dan perikanan akan semakin maju dan berkembang pesat, dan ekologi pun tetap terjaga.
Kekayaan yang luar biasa dimiliki oleh Laut Indonesia dapat terus dimanfaatkan jika dikelola dengan baik. Masyarakat Indonesia harus selalu bersyukur dengan kekayaan alam yang dimiliki, terutama Laut Indonesia.